Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 4 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pembunuh Hendak Dibunuh. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 9 ayat 19b sampai dengan ayat yang ke-23. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka di hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, tatkala kami mengikuti hidup dalam kebenaran bukan berarti tanpa resiko. Tatkala kami melakukan pertobatan bukan berarti tanpa resiko. Tapi resiko tersebut adalah resiko sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan. Pembunuh yang hendak dibunuh. Apa yang dimaksud dengan pembunuh yang hendak dibunuh? Kita tahu dengan jelas. Saulus sudah membunuh sekian banyak orang, walaupun dalam Alkitab hanya dicatat beberapa orang. Dalam izin dia, mungkin dia tidak langsung dengan tangannya, tapi dia berencana memakai tangan orang lain untuk membunuh murid-murid Yesus yang berada di jalan lurus. Sesudah pertobatan yang menuju ke Damsik dan dia memasuki Damsik, setelah mengalami pertobatan, niat yang awalnya adalah untuk mengejar murid-muridnya, untuk menangkapnya, lalu bersekongkol dengan imam-imam kepala, bersekongkol dengan imam besar, tetapi mengalami sebuah perubahan yang tadinya mengejar-ngejar murid-murid Yesus, murid-murid dan rasul-rasul yang kemudian bersama-sama dengan seluruh pekerjaan yang terjadi secara holistik menyeluruh dilakukan oleh para rasul, termasuk oleh Paulus, sekarang berubah drastis. Apa yang dilakukannya? Dia hendak membawa kabar baik. Tentang siapa? Tentang Yesus yang adalah Mesias di dalam ayat yang kedua-dua. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ini menjadikan begitu marahnya orang-orang Yahudi, begitu marahnya para imam-imam kepala, begitu marahnya juga imam besar, sehingga mereka berniat untuk membunuh Saulus. Bukankah Saulus pembunuh? Sekarang jadi Sauluslah yang hendak dibunuh. Kita melihat bahwa tindakan-tindakan kekejaman untuk menghilangkan orang punya maksud yang sangat jauh berbeda. Kita tahu dengan jelas ada orang yang membunuh karena berbuat kejahatan, tetapi ada orang yang terbunuh karena untuk membela kebenaran. Jadi artinya orang bisa terbunuh karena berbuat kejahatan, orang juga bisa terbunuh karena berbuat kebenaran. Dan itu terjadi di dalam semua peristiwa sejarah hidup manusia. Dan juga di dalam Alkitab, orang-orang jahat yang dibunuh dan juga orang-orang benar yang terbunuh. Kematian adalah sesuatu yang niscaya bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing dengan berbagai macam cara. Ada yang kematian karena terbunuh, ada yang kematian juga karena dibunuh, ada kematian juga karena kecelakaan, ada kematian yang terjadi karena musibah, bencana alam, gempa bumi, tsunami, atau tertimpa longsor. Ada juga yang terbunuh kemudian dengan adanya gunung api yang meletus. Ada yang terbunuh tenggelam, terbawa oleh arus banjir. Dan ada banyak kemudian peristiwa-peristiwa orang bisa terbunuh karena sakit penyakit, karena tergigit binatang buas, atau tersesat di hutan dan tidak menemukan jalan keluar sehingga dia mati di tengah-tengah hutan dan tidak menemukannya. Semuanya itu akan saudara-saudara mengalami kematian. Tetapi proses orang yang melakukan pembunuhan tentu ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Yang firman Tuhan katakan, jangan membunuh. Apa yang kita pelajari dari sini? Yang pertama adalah sebuah perubahan hidup. Yang tadinya Saulus adalah orang yang sangat merugikan, menakutkan buat orang lain, mengalami sebuah perubahan hidup untuk membawa kasih, damai sejahtera, keselamatan, sebuah kehidupan kekal di dalam diri Mesias, yaitu anak Allah, Immanuel, Sang Juru Selamat yang disampaikan kepada orang lain. Yang kedua, kita akan belajar bahwa tidak ada orang yang tidak bisa berubah drastis kalau kuasa Allah itu terjadi dan dirinya bersedia dipengaruhi kuasa Tuhan. Pada titik ini kalau kita mungkin menjadi orang rasanya terlalu banyak dosa dalam hidup saya. Terlalu banyak hal yang rasanya Tuhan pun tidak akan mengampuni dosa kita. Kita belajar dari Paulus atau Saulus.
Dia diterima oleh Allah, diubahkan oleh Allah, dan Saulus bekerja sama dengan Allah, melakukan pertobatan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita memberikan diri yang tadinya kita pembunuh, kita mungkin tidak membunuh sampai berdarah-darah. Kita bisa membunuh orang lain dengan tindakan-tindakan buruk kita, dengan hinaan kita. Dan kalau kita berkuasa, kita menekan orang lemah sampai benar-benar mati kelaparan. Kita bisa kemudian memfitnah orang dengan mulut, kita bisa membunuh orang lain. Karena dikatakan sebuah pengkhianatan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu istilah yang benar-benar. Kita bisa menjadi pembunuh berdarah dingin. Apa yang kita pelajari pada saat ini? Kalau Tuhan bisa mengubah Rasul Paulus menjadi pribadi yang diubah oleh Allah, Tuhan pun bisa mengubah kita menjadi pribadi yang tadinya kita suka merugikan orang lain, membunuh orang lain dengan kata-kata kita. Mungkin dengan gosip, dengan tindakan yang tidak adil, sebuah sikap sewenang-wenang, menekan orang-orang lain. Tapi Tuhan mengubahkan Paulus menjadi dialah yang dikejar-kejar untuk dibunuh. Karena bukan berlaku kejahatan, tetapi dia menjadi Rasul Kristus untuk menyampaikan keselamatan kepada orang banyak. Orang-orang itu tentu tidak menyukai. Dan firman Tuhan berkata, tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pedemikian pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia adalah seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawa dia kepada rasul-rasul, menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dengan nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Dan dengan keberaniannya mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha untuk membunuh dia. Akan tetapi setelah itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea. Dan dari situ yang membawa ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat seluruh Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Bahwa jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Tuhan mengubahkan Paulus yang tadinya pembunuh, sekarang mau dibunuh karena hidup dalam kebenaran. Sahabat seperjalanan, kematian adalah sesuatu keniscayaan. Biarlah kita menjadi orang yang selama hidup itu tidak membawa kematian kepada orang-orang sekitar kita. Menciptakan keputusasaan, menteror orang, menekan orang, itu adalah tindakan-tindakan masuk dalam kategori membunuh. Membunuh semangat, membunuh harapan, membunuh rasa damai, lalu diubah dengan ketakutan. Tapi kita menjadi orang-orang yang membawa kabar baik, tidak lagi sebagai pembunuh, tapi pembawa damai, pembawa kehidupan, menyampaikan tentang siapa Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup dan kebenaran dan jalan yang disampaikan kepada orang banyak. Sahabat seperjalanan, jadilah pribadi yang mengalami perubahan dan pertobatan, sehingga kita diubahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang membawa kasih, menjadi orang-orang yang senantiasa memberitakan Sang Mesias, Sang Immanuel, ya Tuhan yang menyertai kita, menyelamatkan dan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Kami mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa, Tuhan akan kabulkan dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.